Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafal Alfian. Saya dari kelas 10 minggu 4 ingin menceritakan tentang dongeng kisah cerita Candi Prambanan Kerajaan Pengging dan Boko. Dongeng kisah cerita Candi Prambanan diawali pada suatu ketika di zaman kerajaan dahulu kala di bumi Nusantara. Tersebutlah dua kerajaan Hindu yang cukup besar di Pulau Jawa. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Pengging dengan rajanya yaitu Prabu Damarmoyo, dan satu lagi adalah Kerajaan Boko dengan rajanya Prabu Boko. Kerajaan Pengging adalah kerajaan Hindu di Jawa yang sangat maju dan rakyatnya pun sangat makmur sentosa. Raja Pengging yaitu Prabu Damarmoyo juga adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan baik hati. Beliau memerintahkan rakyatnya dengan sangat adil. Ini yang membuat kerajaan Pengging menjadi sangat makmur dan damai. Raja Damarmoyo memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bandung Bondowoso yang sangat perkasa dan gagah berani. Sedangkan bagian kerajaan lain, Keraton Boko merupakan sebuah keraton yang masih berada di bawah wilayah kerajaan Pengging. Keraton Boko ini diperintahkan oleh seorang raja bernama Prabu Boko. Prabu Boko dikenal sebagai seorang raksasa bengis dan kelam berwajah mengerikan, dan juga gemar memakan daging manusia. Beliau ini sangat dikenal sebagai rajanya kejam, zalim, dan sangat semena-mena dalam memerintah. Namun di balik wujudnya sangat bengis dan mengerikan, Prabu Boko ternyata memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Paras wajahnya putri Prabu Boko ini bernama Putri Roro Jonggrang. Selain memiliki seorang putri yang cantik jelita, Prabu Boko juga memiliki seorang patih-patih tersebut bernama Patih Gupala yang juga berwujud seorang raksasa. Berlanjut ke peperangan dua kerajaan tersebutlah. Pada suatu ketika Prabu Boko memiliki keinginan untuk memperluas keratonnya dan juga menguasai kerajaan Pengging. Maka lalu berundinglah bersama dengan patihnya, yaitu Patih Gupala, dan menyusun berbagai strategi untuk memberontak dan menyerang kerajaan Pengging. Setelah segala persiapan selesai dan suatu kekuatan telah tergalang, lalu berangkatlah Raja Patih beserta seluruh pasukan Keraton Boko menyerang kerajaan Pengging. Maka tidak berapa lama kemudian, sebuah pertempuran sengit yang tidak terelakkan pun pecah. Pertempuran antara dua kerajaan ini berlangsung sangat sengit dan mengorbankan banyak prajurit dari kedua kerajaan. Banyak prajurit yang tewas, rakyat jelata juga tidak kalah menderita, dan banyak juga yang menjadi korban. Selain korban jiwa, korban perekonomian, kerajaan pun menjadi hancur. Banyak rakyat menderita kelaparan, sakit, dan lain sebagainya. Melihat keadaan yang semakin memburuk ini, lalu Prabu Damarmoyo memutuskan anaknya yaitu Pangeran Bandung Bondowoso untuk melawan Prabu Boko dan membunuhnya. Maka lalu berangkatlah Bandung Bondowoso menuju medan perang. Antara Bandung Bondowoso tidak terelakkan terjadi dengan sengit. Pada pertarungan duel ini akhirnya Pangeran Bandung Bondowoso dapat mengalahkan Prabu Boko dan membunuhnya. Mengetahui rajanya kalah dan tewas, maka Patih Dwarapya pun melarikan diri pulang menuju Keraton Boko. Bandung Bondowoso tidak tinggal diam. Dia merasa harus menuntaskan pemberontakan ini dengan tuntas. Maka ia pun mengejar Patih Dwarapala menuju Keraton Boko. Setelah sampai di Keraton Boko, Patih Dwarapala pun melaporkan apa yang terjadi kepada Putri Roro Jonggrang yang mendengar berita bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Bandung Bondowoso. Dia pun marah besar dan mengetahui bahwa Bandung Bondowoso sedang dalam perjalanan menuju keratonnya, maka dia pun menyusun siasat untuk menghadapi Bandung Bondowoso. Sekian dari saya cerita tentang kerajaan Hindu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.